Ya, saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan didasarkan pada Matius pasal 6 ayat 9 saja. Kali ini agak beda, satu ayat aja. Matius pasal 6 ayat 9. Ini tentang doa Bapa kami. Matius pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini buat kelas 9 dan kelas 12 itu sedang ujian praktek. Ya, ujian praktek. Saya kurang tahu bagaimana pelaksanaan ujian praktek seluruh sekolah, tapi setidaknya yang saya tahu itu kelas 9, tempat saya mengajar. Bagi siswa-siswa negeri itu sedang ujian praktek. Rupanya di sekolah negeri jadwal upraknya, ujian prakteknya beda-beda. Jadi saya putuskan ya sudah di bulan ini ujian. Nah, salah satunya adalah doa Bapa kami. Ada juga hukum Taurat. Nah, saya sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu itu bahwa bagi saudara-saudara kita yang beribadah di gereja Presbyterian, doa Bapa kami itu hafal. Hafal. Bapak Ibu hafal enggak? Hafal, puji Tuhan kalau hafal. Ya. Sebab sebentar ada tes ya. Nah, saya ingin membahas kali ini ayat 9 saja, yaitu tentang penyebutan. Yang pertama adalah Bapa kami. Mengapa kita menyebut dalam doa kita? Sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus itu berdoa dengan doa Bapa kami. Nah, beberapa waktu yang lalu ada cerita doa Bapa kami itu ditulis dalam huruf besar. Lalu dicek oleh guru bahasa Indonesia, doa Bapa kami diganti pakai huruf kecil semua, doa Bapa kami. Lalu guru agama tersebut ketemu sama guru bahasa Indonesia, karena dia tidak mengerti latar belakang kita. Kenapa nih kok diganti? Ya karena di dalam tata bahasa Indonesia harus kecil semua. Oh, lalu ada dialog, diberikan penjelasan bahwa doa Bapa kami itu beda dengan sekedar pengkalimatan doa Bapa kami. Akhirnya dialog itu menyadarkan bahwa guru bahasa Indonesia mengerti. Oh, mohon maaf kalau begitu. Ya, nah, mengapa doa Bapa kami? Mengapa Tuhan Yesus memulai dengan doanya itu Bapa kami? Yang pertama. Nah, Bapa kami, kata Bapa itu adalah menunjukkan satu hubungan kekeluargaan. Karena yang memanggil Bapa itu adalah anak. Pada umumnya begitu, yang memanggil Bapak, anak. Memang bisa aja murid memanggil saya juga Bapak, gitu kan, bisa. Saudara yang lain juga kalau ketemu Bapak Heru, gitu bisa. Tapi secara khusus, bicara Bapak itu bicara soal ikatan kekeluargaan. Itu menunjukkan adanya satu hubungan yang dekat. Karena itu ketika Bapak Ibu, kita semua berdoa dengan Bapa kami, pertanyaannya, kita berdoa Bapa kami, adakah dalam diri kita hubungan yang dekat dengan Allah? Karena doa itu bukan formal. Doa itu penekannya hubungan. Karena itulah kekristenan itu bukan ritual. Ibadah Minggu, ibadah Rabu, Komsel, Selasa, lalu ibadah tengah minggu, praise worship, hari Kamis, nanti ada ibadah remaja, ibadah sekolah minggu, ibadah umum lagi. Bukan, kekristenan itu bukan ritual yang seperti itu, hari-hari demi hari, atau menghafal. Doa Bapa kami, hafal, bukan. Kekristenan kita itu disebut kekristenan karena apa? Karena hubungan. Karena itu
kita bukan sekedar beragama Kristen, tapi kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Karena apa? Karena kita memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah kita sebagai Bapa, bahwa dalam penyebutan Bapa kami itu saya menyatakan kedekatan saya dengan Bapa. Kan itu kalau Bapak Ibu berdoa mau menyebut Allah itu Bapa, benar-benarkah kita merasakan ada kedekatan dengan Bapa? Bapa itu tidak jauh di sana. Bapa itu hadir di depan kita karena dia sesungguhnya hadir di hati kita. Jadi kalau kita berdoa itu sebetulnya kita sedang berhadapan muka dengan Allah sang Bapa kita itu. Adakah keyakinan seperti itu? Adakah pemahaman seperti itu? Bahwa Allah itu enggak jauh. Allah itu dekat. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami karena dia menceritakan hubungannya dengan Bapa. Karena itu Tuhan Yesus berdoa dekat terus. Berdoa terus. Berdoa dari mana? Dari awal sampai akhir Tuhan Yesus berdoa. Kenapa? Karena menyatakan hubungan yang dekat dengan Bapa. Karena itu Tuhan Yesus tidak jarang berkata, bukan dari diriku sendiri, tapi semua ini aku lakukan karena Bapa. Jadi menunjukkan kehidupan Tuhan Yesus itu menunjukkan satu hubungan dengan Bapa. Nah, kita itu siapa? Kok punya hubungan yang baik? Kita adalah anak. Ketika saya mengajar, Tuhan Yesus itu bagi dirimu siapa? Tuhan Yesus guru. Oh ya. Tuhan Yesus ya Tuhan. Ya benar juga, ya kan? Kemarin Pak John khotbah guru dan Tuhan. Ya benar juga. Lalu kalau kamu berdoa kemana? Tuhan Yesus. Apakah sering dalam hidupmu kalau berdoa menyebut Allah itu dengan Bapa? Ada beberapa anak yang iya, tapi ada beberapa enggak. Setelah dicek, memang hubungan dengan bapaknya tidak dekat. Hubungan dengan bapaknya tidak dekat. Karena itu jarang menggunakan kata Bapa. Nah, kita siapa? Kita ini adalah anaknya. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 12, kalau bisa ditayangkan, tayangkan saja. Tapi ayat ini seharusnya menjadi ayat yang dimengerti oleh kita. Kita hafal dan tahu ayat ini, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa yang menjadi anak-anak Allah? Mereka yang percaya dalam namanya. Kita semua ini percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat kita. Dan sekarang kita mengungkapkan hubungan kita itu dengan penyebutan Bapa. Karena apa? Karena Allah telah mengangkat kita menjadi anaknya. Dengan cara apa? Kita sudah percaya kepadanya. Jadi kalau kita sudah percaya kepadanya, kita anak. Dan pantaslah kalau kita menyebut Allah itu Bapa. Nah, Bapa, pertanyaannya, adakah keyakinan, boleh juga disebut perasaan, kedekatan kita dengan Bapa itu? Nah, di ayat yang lain, ya Bapak Ibu ikutin saja, Tuhan juga sudah menegaskan kembali tentang Bapa itu. Sebab kamu, Roma 8 ayat 15, tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Adakah kita datang kepada Bapa itu dengan penuh kesukacitaan, bukan penuh ketakutan, atau diliputi dengan keraguan? Kita datang kepada Bapa itu karena adanya kesukacitaan. Allah menyampaikan melalui firman-Nya, melalui Rasul Paulus, engkau bukan budak, tapi engkau anak. Dan oleh karena engkau anak, maka roh yang ada di dalam kita itu menyebut Allah itu Bapa. Dan kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau demikian,
Oke, saya baca satu ayat lagi dah. Ya. Galatia 4 ayat 6. Ini harusnya dibuat PowerPoint ya, supaya Bapak Ibu bisa ngikuti lebih jelas lagi. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak. Nah ini penegasan lagi oleh Rasul Paulus. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi Allah itu, roh Allah itu tinggal dalam hati kita. Untuk apa? Untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Galatia 4 ayat 6. Jadi melalui Roma 8 ayat 15, Galatia 4 ayat 6 tadi, juga Yohanes 1 ayat 12 mengingatkan kita bahwa Allah itu sebetulnya berdiam di dalam diri kita melalui rohnya, dan roh itu menuntun kita. Kalau kita bertemu dengan Bapa, udah apa? Mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Itu artinya kita begitu dekatnya hubungan itu. Doa itu kalau sungguh-sungguh dijalankan. Saudara-saudara, kita menikmati doa itu sendiri. Bahwa doa itu sebagai satu kenikmatan. Mengapa? Karena dekat dengan Bapa. Tidak ada ketakutan, mengusir kekhawatiran, kegelisahan. Kalau dekat dengan Bapa itu aman. Coba anak kecil yang wajar, ya, kalau dia punya Bapa yang baik, anak itu bisa berangkulan, anak itu mepet ke bapaknya. Ya mungkin sedikit-sedikit usil, anak itu naik ke punggung bapaknya, di pangku. Kenapa anak begitu? Karena ada hubungan yang dekat dengan Bapa. Kalau demikian, Bapak Ibu, kalau hubungan kita dekat dengan Bapa, mengapa kita menghindar dari pertemuan dengan Bapa? Mengapa kita sering berjauhan dengan Bapa? Padahal kita itu anaknya yang seharusnya justru setiap saat, kapanpun juga, mau pagi, siang, malam, dalam keadaan apapun juga, seharusnya kita bisa datang kepada Bapa dengan bebasnya, tanpa gangguan apapun juga, kita bisa datang kepadanya. Seorang anak yang takut, dia akan lari kepada bapaknya dan dia akan memeluk bapaknya. Papa, saya takut. Atau dia tidak akan ngomong apa-apa, tapi dia gemetaran dan bapaknya tahu dia sedang mengalami ketakutan. Orang yang sedang mengalami ketakutan, atau anak yang sedang mengalami ketakutan, dia akan mendekat ke Bapa. Nah, karena apa? Karena di dalam hubungan dengan Bapa itu ada kenikmatan, ada keintiman, ada keindahan di dalam hubungan itu. Tapi pertanyaannya, mengapa kita menjauh persekutuan dengan Bapa? Mengapa kita menghindar dari Bapa? Kemarin saya menemukan kalimat demikian. Mengapa manusia itu kehilangan kesukacitaan hidupnya berdekatan dengan Bapa, mendekat kepada Bapa? Mengapa manusia kehilangan kesukacitaan dalam hidup dengan Bapa? Buktinya begitu jarang ditemui orang yang sungguh-sungguh mendekat kepada Bapa. Melalui apa? Doa. Ini menjadi satu renungan buat kita masing-masing. Bagaimana dengan kehidupan doa kita masing-masing? Apakah kita benar-benar menikmati hubungan dekat tanpa keraguan sedikit pun kepada Bapa, sehingga kita mengungkapkan, Bapa. Ada kedekatan, ada hubungan yang benar-benar akrab, ya. Nggak ada kekhawatiran. Pokoknya karena namanya anak, dia tahu bapaknya, ya dia datang kepada bapaknya kapan aja. Tanpa mempersoalkan bapaknya terganggu atau tidak terganggu, pokoknya dia datang. Kalau dia pengen lendotan, yang lendotan. Kalau dia pengen ngobrol sama bapaknya, ya dia akan ngomong kepada bapaknya. Kalau dia pengen minta sesuatu, dia pun akan ngomong terus terang minta sesuatu kepada bapaknya. Kenapa? Karena tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Karena hubungan itu begitu dekatnya.
Kalau kita tahu demikian, seharusnya hari-hari ini justru kita lebih banyak mendekat kepada Tuhan yang adalah Bapa kita. Bapa kita. Karena Bapa itu hubungannya begitu dekat pada kita. Kalau kita menyatakan ya Aba, ya Bapa, itu bukan sekedar kata-kata ya Aba, ya Bapa yang menyatakan hubungan dekat tadi, tapi juga ketika kita menyebut ya Aba, ya Bapa, itu juga menyatakan pengagungan kita, penyembahan kita kepada Allah. Karena Allah itu layak dihormati, Allah itu layak dijunjung tinggi, Allah itu layak disembah. Jadi bagaimana kalau kita datang kepada Bapa? Kalau kita datang kepada Bapa, ya kita datang dalam kebenaran. Mengapa? Bapa itu adalah benar adanya. Maka ada ungkapan juga, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau ada orang yang tidak menikmati hubungannya dengan Allah yang adalah Bapanya, kemungkinan tidak menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Dia datang kepada Bapa bukan di dalam kebenaran. Mungkin saja dia datang dalam ketidakbenaran. Bapa, sapaan yang akrab, sapaan yang dekat, sapaan yang penuh kasih, sapaan yang penuh iman. Karena apa? Karena dia melihat Bapanya, yaitu Bapa kita Tuhan Yesus Kristus itu begitu sempurna. Dia melihat secara pribadi Bapa Tuhan Yesus itu sempurna, mulia, luar biasa. Karena bukan sekedar dekat tadi juga, tapi ungkapan penyembahan. Bapa, ya dekat memang, tapi juga penyembahan karena Bapa itu begitu sempurna. Bapa kita Tuhan Yesus enggak ada cacatnya. Bapa kita Tuhan Yesus enggak pernah mengecewakan kita. Dia bisa dihubungi kapanpun juga dan tidak pernah merasa terganggu. Ketika kita sukacita, ketika kita sedang bergumul, ketika kita berdoa siang, malam, Tuhan Yesus tidak pernah terganggu. Kalau umpamanya malam, saya sering itu kalau tidur jam 10, bangun jam 1, itu beberapa kali punya pengalaman, nggak bisa tidur lagi. Sampai jam 3, nggak bisa tidur lagi. Dan ngapain? Ya doa. Habis doa, masih nggak tidur-tidur. Lampunya dimatiin aja gitu, biar cepat tidur. Nggak tidur-tidur, ya Pak. Ya berdoa, menyanyi, tiba-tiba ingat lagu-lagu yang lalu-lalu itu, ingatnya lagu-lagu. Dan berdoa terus. Kenapa? Karena memang sapaan yang dekat dan sekaligus penyembahan kita. Dan memang karena kita itu dekat dengan Bapa. Karena itu Bapak Ibu, hari-hari ini jangan kehilangan waktu kesukacitaan mendekat pada Bapa. Yang pertama, saya rasa itu yang pertama. Saya tidak akan berlama-lama lagi. Ya. Yang kedua adalah dikuduskanlah namamu. Dan saya rasa sampai di bagian ini saja. Dikuduskanlah namamu. Kalau sepintas dalam kalimat bahasa Indonesia, dikuduskanlah namamu. Seperti Tuhan itu kurang kudus. Nah ada anak yang berkata, Pak kalau dikuduskanlah namamu itu tuh apa Tuhan kurang kudus tak? Sehingga harus dikuduskan sama kita. Nah perlu memang memahami Alkitab ini dengan latar belakang si penulis. Bukan menurut apa yang kita pahami, apa yang kita tangkap. Tapi maksud si penulis itu apa? Itu menimbulkan banyak tafsiran Bapak Ibu. Karena yang satu melihat apa maksud si penulis, yang satunya lain melihat apa pemahaman saya terhadap ayat ini. Nah, debat di situ. Nah, dikuduskanlah namamu bukan berarti Allah itu tidak kudus. Allah itu kudus.
dikuduskanlah namamu, itu satu pengagungan kepada Allah bahwa engkau yang kudus. Engkau luar biasa. Di mana ayat ini? Coba kita lihat Wahyu 4 ayat 8. Wahyu 4 ayat 8 ini contoh bagaimana makhluk-makhluk itu memuji Tuhan dengan luar biasa. Wahyu 4 ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Oke, soal makhluk ini kita tinggalkan dulu. Tapi pujiannya itu berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, mohon maaf, yang sudah ada, mohon maaf ini ketekan, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Jadi pujian, kudus-kuduslah Allah, itu kudus. Gak mungkin kita ini menguduskan Allah. Mengapa? Karena kita itu orang berdosa. Gak bisa menguduskan Allah. Yang benar Allah yang menguduskan kita berdosa supaya kita menjadi kudus. Jadi kalau dikuduskanlah namamu, pengagungan, pengakuan bahwa Allah adalah pribadi yang kudus. Bukan supaya Allah dikuduskan oleh perbuatan kita. Bukan. Tapi pengakuan bahwa Allah sesungguhnya memang kudus, 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 kuduslah engkau. Yang sudah ada dan yang akan datang. Allah itu diagung-agungkan oleh keempat makhluk ini. Dengan luar biasa. Itu gambaran memang kalau kita menyebut Allah itu kudus, dikuduskan namamu. Itu satu pengagungan. Satu pengagungan karena pengakuan Allah lah yang kudus. Bukan karena kita sedang menguduskan nama Allah. Bukan. Pengakuan Allah itu kudus. Nah, kalau ini satu pengakuan Allah itu kudus dan juga pengagungan, ya, pujian yang terus dinaikkan kepada Allah siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah engkau. Maka kita ingat bahwa sesungguhnya kekudusan Allah itu mengharuskan manusia berdosa berada di dalam Kristus. Sekali lagi saya bacakan kalimat ini. Kekudusan Allah itu mengharuskan manusia berdosa berada di dalam Kristus. Mengapa dikatakan mengharuskan manusia berdosa berada di dalam Kristus? Karena jawabannya adalah di dalam Kristuslah manusia berdosa dikuduskan. Di dalam Kristus saja manusia itu bisa dikuduskan. Dengan apa? Dengan darahnya. Nah, Bapak Ibu, kalau imam-imam besar setahun sekali masuk ke kemah suci atau ke bait Allah itu, imam suci itu menjaga hidupnya dengan sebaik-baiknya. Gak sembrono. Kenapa? Karena dia akan masuk ruang maha suci, bertemu dengan Allah secara pribadi. Dia melakukan tugasnya, tugas sebagai imam besar. Dan hanya dia satu-satunya orang mewakili seluruh umat Israel. Maka dia menjaga kekudusan. Karena itu gak heran imam besar itu dililitkan tali di sini. Kalau terjadi imam besar ini tidak kudus, mati, maka tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke Roma Kudus. Caranya tali yang dililitkan di pinggang ini ditarik keluar. Kalau sudah lama nggak ada tanda-tanda kehidupan, ditarik keluar. Kenapa? Karena kekudusan Allah itu begitu luar biasa. Dan itu menuntut supaya setiap orang yang bertemu dengan Allah menjaga kekudusannya. Mengapa? Karena kita berdosa. Nah Bapak Ibu, kalau bicara dosa kadang-kadang kita itu menganggap enteng dosa. Menganggap enteng dosa, nggak apa-apa. Salah, iya salah nggak apa-apa. Ngaku dosa, sebentar Tuhan ampuni. Pokoknya apa? Ya dosa lah. Apa? Bohong namanya.
bawang putih, mana ada dong putih. Itu yang sering terjadi ya, bawang putih lah. Ya wis kita gini-gini bawang putih lah. Mana ada bawang putih? Bohong ya, dosa ya. Dosa kerikil kecil besar, kalau digambarkan seperti itu dosa. Dicemplungkan ke air, kerikil kecil tenggelam, kerikil besar tenggelam. Jadi dosa. Jadi kekudusan Allah itu begitu mengharuskan manusia berada dalam Kristus. Kenapa? Semuanya manusia itu berdosa dan membutuhkan pengudusan dari Allah supaya apa? Hubungannya dengan Allah dikembalikan. Dan pengudusan kita itu gak main-main. Kenapa? Pengudusan ini membutuhkan korban yang luar biasa. Korban itu ada pribadi yang tidak bercacat celah. Pribadi yang kudus. Sebagaimana orang Israel kalau mempersembahkan persembahan kepada Allah itu dengan binatang yang gemuk, yang sehat, yang tidak bercacat. Karena binatang itu melambangkan pribadi Kristus. Dosa. Kok segitu seriusnya? Bagaimana enggak serius? Saya ambil satu ilustrasi saja. Kalau salah satu anak bapak ibu kecemplung sumur, dan di rumah itu enggak ada orang siapa-siapa. Mungkin adanya istri. Apa yang dilakukan oleh para bapak? Sebelum minta tolong teriak-teriak sama orang lain. Kalau terjadi, ya ini sumur-sumur zaman dulu, kalau sumur zaman sekarang sudah aman ya. Kalau sampai kecemplung sumur, tidak ada orang lain, yang ada cuma istri. Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak? Kemungkinannya, bapak-bapak akan berinisiatif untuk menyelamatkan pertama kali anak. Pikiran bapak adalah, bagaimana saya menyelamatkan anak ini? Bisa aja dia lilitkan tali di badannya, lalu dia masuk ke dalam, kerjasama dengan istrinya. Tapi yang intinya dia bertindak. Kalau nggak bisa itu, dia bisa minta tolong yang lain. Tapi artinya, kalau ada sesuatu kecelakaan, anggap itu dosa. Bapak itu berinisiatif. Bapak itu bertindak. Dan inisiatif, tindakan Bapak itu nggak main-main. Bapak itu berkorban. Korban itu siapa? Kristus. Korban untuk apa? Untuk menguduskan kita yang berdosa. Itu apa? Supaya dikembalikan lagi hubungannya kita dengan Allah. Karena Allah itu kudus, maka kita untuk bisa bertemu dengan Allah, kita harus dikuduskan dulu oleh darah Kristus. Pengudusan yang terjadi itu enggak main-main. Kristus itu menanggung semua penderitaan yang dialami oleh manusia. Penderitaan secara jasmani dari kepala sampai kaki, semuanya itu terluka. Enggak ada yang enggak terluka. Semua keluar darah. Mengapa? Karena itu proses untuk menguduskan kita yang berdosa, yang percaya kepadanya. Jadi dosa itu enggak boleh main-main. Mengapa? Karena dosa itu tebusannya nyawa. Disitulah Allah mengajarkan kepada para muridnya dan kepada kita. Kalau berdoa, dikuduskanlah namamu. Artinya kamu sadar bahwa kamu orang berdosa, nggak bisa melakukan apa-apa. Kamu telah dikuduskan oleh Allah. Dan sikap untuk datang kepada Allah itu adalah pengagungan kepada Allah. Mengakui Allah itu kudus dan telah menguduskan saya. Maka ada sikap yang ditunjukkan. Orang-orang yang telah dikuduskan adalah sikap penghormatan pada Allah. Kalau kita menganggap dosa itu gampang, biasa-biasa saja, itu pelecehan terhadap kekudusan Allah. Pelecehan terhadap karya Allah yang telah mati di atas kayu salib. Maka sering, mengapa orang Kristen tidak bertumbuh? Karena tidak mengerti tentang keselamatan. Bahwa untuk sebuah dosa, harganya mahal, taruhannya nyawa. Makanya ada orang Kristen yang biasa-biasa saja. Sudah sekian tahun biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tidak bisa merasakan betapa pentingnya hidup dalam kekudusan Allah. Bahwa saya hidup ini semata-mata karena anugerah Allah.
Karena kalimat tadi, kekudusan Allah mengharuskan manusia berdosa berada di dalam Kristus. Kenapa? Supaya dikuduskan oleh Allah dan dikembalikan hubungannya dengan Allah. Supaya ada keakraban, ada kedekatan. Sehingga kita itu sikap yang benar, ada pengagungan kepada Allah. Berkali-kali Rasul Paulus mengungkapkan hal itu. Salah satu contohnya, salah satunya adalah di dalam Kolose 2 ayat 13-14. Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan cara menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dosa itu mengharuskan bayarannya yang sangat mahal, yaitu nyawa. Makanya dosa tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik. Tidak bisa. Dosa hanya bisa dihapuskan oleh darah Kristus. Seperti orang Israel datang, binatang itu disembelih, maka imam itu akan memercikkan darah itu di atas tabut dada kerub. Sehingga terjadilah pengampunan Allah atas umat Israel. Demikian juga darah Kristus itu dicurahkan atas kita dan terjadilah pengampunan Allah atas kita. Itu satu ayat. Coba kita lihat sekali lagi 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20 yang sejajar ayat ini dengan ayat yang sebelumnya tadi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya apa? Jagalah kekudusan hidupmu. Termasuk tubuh kita itu dijaga dengan baik supaya apa? Tubuh kita juga kudus. Tubuh kita mengekspresikan bahwa kita telah disucikan oleh darah Kristus. Tubuh kita itu sesungguhnya bisa mengekspresikan bahwa diri kita adalah milik Kristus. Dan tubuh ini digunakan semata-mata untuk memuliakan Allah yang adalah Bapa kita. Jadi betapa kita tidak boleh main-mainnya dalam hidup ini. Kita perlu menjaga kekudusan hidup ini. Maka ayat yang terakhir 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pengakuan Allah itu Bapa adalah menjaga hidup kita kudus. Engkau adalah Bapa. Mengapa? Bapa kami yang di surga. Saya tidak menyinggung di surga tadi. Tapi Bapa kami yang di surga. Lalu kuduslah namamu. Mengapa setelah Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Baru doa-doa yang lain-lainnya termasuk kalau kita minta. Termasuk kalau kita juga mohon diampuni, harus mengampuni. Mengapa? Dikuduskanlah namamu, ditempatkan nomor 1 setelah Bapa kami yang di surga. Itu menunjukkan betapa pentingnya menjaga kekudusan hidup kita masing-masing sebagai pribadi-pribadi yang telah dikuduskan oleh Kristus. Makanya Bapa di surga, tunjukkan hidup kita dengan kekudusan. Hari-hari ini begitu banyak hal yang bisa mencemari kita. Karena itu jagalah kekudusan. Banyak hal. Kenapa? Karena begitu banyak hal hari-hari ini, hal yang mengarahkan kita kepada pencemaran pikiran kita. Disitulah pentingnya kita. Saya sudah dikuduskan oleh Allah. Pikiran saya, perasaan saya, kehendak saya sudah dikuduskan Allah. Dan digunakan untuk kemuliaan Allah.
Mari Bapak Ibu, apa poin saya melalui penyampaian firman Tuhan malam ini? Kalau yang pertama, apakah Bapak Ibu hari-hari ini semakin mendekat kepada Allah sebagai Bapa? Apakah Bapak Ibu mengalami kenikmatan, keintiman, kedekatan, keakraban dengan Allah sebagai Bapa? Yang kedua, sebagai ekspresi bahwa pengakuan Bapak Ibu Allah itu sebagai Bapa, apakah kita masing-masing menjaga hidup kita dalam kekudusan? Dengan demikian, baru kita bisa meminta hal-hal yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan pujian Ku Datang Tuhan dalam Hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Ku datang Tuhan, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu.
keselamatan-Mu yang menguduskan kami. Haleluya. Betapa mahal karya keselamatan-Mu Tuhan. Sebab Engkau harus mati menembus dosa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan-Mu. Haleluya. Terima bahwa kami Allah selalu mendekat padamu, dekat dengan Engkau Tuhan, mengalami keintiman dengan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam ini. Mengingatkan kami, Engkau adalah Bapa kami, dekat, tinggal dalam hati kami. Karena itu, kalau Engkau mendekat kepada kami, bawalah setiap kami juga mendekat kepada Engkau Tuhan. Di dalam keintiman, di dalam keakraban, sehingga kami sungguh-sungguh tinggal di dalam Engkau. Tuhan, tolonglah juga supaya kami ditolong, dimampukan oleh Engkau mengekspresikan bahwa kami memiliki Bapa dengan menunjukkan jalan hidup kami, menjaga kekudusan pikiran, perasaan, perkataan, dan kehendak kami, mengekspresikannya dengan demikian sehingga orang tahu bahwa kami memiliki Bapa yang luar biasa, Bapa yang hidup, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang sanggup melakukan segala sesuatu ya, untuk menebus orang yang berdosa. Dan biarlah itu terekspresikan kepada kami sebagai umat tebusan Allah. Kami menjaga hidup dengan benar di hadapan Engkau. Tolonglah kami Tuhan, peganglah hidup kami Tuhan, arahkanlah kami untuk selalu taat akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk pembangunan rumah-Mu saat ini. Kami bersyukur untuk tuntunan, untuk berkat Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan pembangunan rumah Allah ini sampai ada saat ini. Kami berdoa untuk segala fasilitas yang kami perlukan saat ini, yang sedang kami kerjakan, baik itu pemasangan tampak muka. Kami menyerahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Biarlah nampak dari muka. Setiap orang yang melihatnya, mereka melihat kemuliaan Allah, bahwa dari yang tidak ada menjadi ada karena Allah yang berkarya dalam diri kami semuanya. Tuhan, biarlah Tuhan berkarya di dalamnya. Kau memakai setiap tukang itu bisa bekerja secara maksimal, sehingga bekerja tepat sebagaimana yang telah kami rancangkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Demikian juga untuk pemasangan lift Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau segala sesuatu yang sedang dikerjakan. Hal-hal yang diperlukan untuk pemasangan lift ini Tuhan juga menolong tukang-tukang yang berkarya di dalamnya, supaya perhitungannya tepat, sehingga dengan demikian dijauhkan dari kekeliruan, dari kesalahan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemasangan LED. Kami berdoa untuk LED yang kami perlukan. Tuhan menunjukkan Tuhan Yesus kepada kami dalam pemasangannya supaya tepat dengan baik, sehingga LED dipakai oleh Tuhan untuk menolong setiap umat-Mu untuk sungguh-sungguh beribadah mendekat pada Engkau. Kami berdoa untuk pemasangan balkon di atas. Tuhan menolong juga supaya balkon ini menjadi aman, kuat, dan segera cepat selesai. Untuk pemasangan segala sesuatunya Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau menolong. Kami juga membutuhkan Tuhan Yesus sound system multimedia dengan segala peralatannya. Kami membutuhkan juga kelistrikan, AC dan segala sesuatunya. Tuhan Engkau pimpin juga, Engkau menunjukkan langkah-langkah yang tepat
sehingga dijauhkan dari kekeliruan. Karena ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Biarlah bangunan ini sungguh-sungguh bangunan yang kuat, bangunan yang aman, bangunan yang nyaman, bangunan yang menyatakan bahwa Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Engkau sungguh bekerja di dalamnya. Oh Tuhan Yesus, sehingga dengan demikian, oh Tuhan, setiap orang melihat bahwa memang Allah orang percaya itu luar biasa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk biaya-biaya yang diperlukan. Engkau juga menolong Tuhan Yesus dari segi pendanaan. Kami masih memerlukan dana-dana, biaya-biaya untuk menyelesaikan semuanya Tuhan Yesus. Tolonglah Tuhan Yesus, baik panitia yang telah Tuhan tetapkan, baik kami semua para pendiri gereja ini, maupun staf gembala, maupun segala pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan, bisa bersatu pada Tuhan untuk memberikan dukungan untuk pembangunan rumah-Mu ini sampai selesai tepat pada waktunya. Oh ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kehadiran kami di tempat ini. Biarlah menjadi berkat buat masyarakat di sekitar tempat ini. Di Villa Kecapi, di Katiasa Baru. Kehadiran kami membawa shalom, damai sejahtera untuk semua orang. Sehingga Tuhan Yesus, sungguh bahwa melalui kehadiran kami di sini, ini ada Allah yang hadir, Allah yang mesejahterakan masyarakat di sekitar sini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua satpam yang bekerja di menjaga siang dan malam. Biarlah terus terjalin komunikasi yang baik. Engkau berikan pertolongan kepada mereka untuk mengatur segala sesuatu keamanan, ketertiban di tempat ini. Arus lalu lintas, keluar masuk kendaraan dan sebagainya. Apalagi melalui tempat kami yang penuh dengan barang-barang yang segala sesuatunya sedang kami kerjakan. Tuhan, biarlah mereka tetap dipenuhi dengan damai sejahtera. Mereka menjalani lewat tempat-tempat ini dengan baik adanya, tanpa protes apapun. Kami berdoa untuk Pak Asep, Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk sebelah lagi, Tuhan Yesus, yang memiliki laundry. Berikan damai sejahtera. Karena tempat-tempat ini begitu berdekatan dengan kami dan tentunya sangat terganggu ketika pembangunan ini. Berikan damai sejahtera kepada mereka. Sehingga sekalipun ada terganggu, ada kerusakan di sana sini, tapi mereka tetap menjaga hubungan yang baik dan tidak menyebabkan hal-hal yang tidak kami inginkan. Terganggunya perjalanan penyelesaian daripada rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, bekerjalah. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, khususnya untuk bangsa Indonesia yang sudah melakukan pemilihan presiden dan juga para legislatif dan anggota DPD. Tuhan Yesus, biarlah terpilih orang-orang yang tepat. Orang yang tepat untuk memimpin bangsa ini, untuk terus maju dan terus maju. Sehingga Indonesia menuju kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Demikian juga Tuhan Yesus untuk pilkada nanti. Tuhan juga menetapkan orang-orang yang tepat untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur di Indonesia ini. Engkau pilih karena Engkau yang mengangkat, Engkau yang menetapkannya. Dan biarlah semua pemilu ini berjalan dengan damai sejahtera Tuhan. Ada ketentraman, ada ketenangan. Tetap menjaga adanya kesatuan Indonesia ini. Sehingga Indonesia tidak terpecah-pecah. Tapi Indonesia tetap satu karena Tuhan bekerja di dalamnya. Engkau mendengar doa-doa orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa ini kami naikkan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, serahkan pada Pak John. Terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih Pak Heru. Ini Ibu Oki baru setengah jam yang lalu dibawa ke masuk kamar operasi. Jadi ini rasanya Dokter Tony baru mengoperasinya, baru buka perutnya. Doakan saudara ya, kasihan sekali. Tapi ya bersyukur ada BPJS gratis ya. Jadi tadinya nggak mampu berobat karena dia nggak tahu bahwa ada BPJS gratis. Nah, sekarang dia diobati dengan baik. Kalau saudara belum punya BPJS, urus BPJS-nya. Kalau saudara sudah bisa bayar BPJS, minta BPJS gratis. Asal saudara punya KTP dan KK-nya benar, saudara datang ke RT, RW, lurah, saudara akan dapat BPJS gratis. Ini seperti bahwa ini, dioperasi sudah pasti gratis 100%. Di 100%
di Siloam, ya, di Siloam. Jadi jangan jangan dilalaikan ya. Ini Lukman ya, tolong orang-orang Losari itu